sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui, tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal seperti ini terjadi. Sehingga kalau saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan, dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui jalan keluarnya akan kemana. Ini Kejaksaan Agung untuk memproses yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribunnews TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribunnews TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terhebat hari ini. Sandra Dewi kabur usai ditetapkan jadi tersangka. Sandra Dewi mendadak menghilang usai Harvey Mois ditetapkan tersangka korupsi senilai 271 triliun rupiah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Artis Sandra Dewi mendadak menghilang dari publik usai sang suami Harvey Mois resmi ditetapkan tersangka kasus korupsi dan juga sudah ditahan di Kejaksaan Agung. Hingga kini, keberadaan istri Harvey Mois, Sandra Dewi, belum diketahui ada di mana. Padahal Kejagung menyebut ada kemungkinan Sandra Dewi juga ikut diperiksa atas kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Mois. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, memberikan penjelasan soal kemungkinan Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi. Meski sejauh ini belum ada pemeriksaan untuk Sandra Dewi, namun bukan berarti presenter kenamaan itu tidak akan diperiksa. Baru kemarin, Kejaksaan Agung periksa Sandra Dewi sebagai saksi korupsi timah dengan tersangka Harvey Mois. Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk dugaan korupsi timah dan pencucian uang yang melibatkan suaminya Harvey Mois. Kejagung diminta sita harta Harvey Mois yang diberikan ke Sandra Dewi. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut Kejaksaan Agung Kejagung harus segera menyita harta tersangka Harvey Mois yang diberikan kepada Sandra Dewi. Diketahui, suami Sandra Dewi itu ialah tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk yang dijerat pasal tindak pidana pencucian uang TPPU oleh Kejagung. Hal yang paling utama ialah penyidik Kejagung harus menyita harta-harta yang diserahkan Harvey Mois kepada Sandra Dewi selain mobil yang kemarin, tegas Boyamin. Rekening yang berisi uang dari Harvey Mois juga harus disita, dan itu kalau bisa harus diblokir, tegasnya. Boyamin mengatakan Sandra Dewi juga seyogianya bisa terjerat dugaan TPPU. Namun, kata Boyamin, semua tergantung dari penyidik. Jika penyidik bisa merumuskan dugaan ada pengetahuan terkait TPPU suaminya, bukan tidak mungkin Sandra Dewi diminta pertanggungjawaban. Namun kalau betul-betul tidak tahu karena enggak mengerti suaminya itu pengusaha besar, sehingga dianggap wajar pemberian hadiah itu, ya bisa aja tetap saksi, tandasnya. Kejagung menetapkan Harvey Mois, suami Sandra Dewi, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atas kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Untuk TPPU yang bersangkutan Harvey Mois sudah kami tetapkan tersangka, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Kutadi di Jakarta. Istri tersangka dugaan tindak pidana korupsi timah Harvey Mois, Sandra Dewi, menolak memberi komentar usai menjalani pemeriksaan terkait kasus suaminya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta pada Kamis kemarin.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi mengatakan, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait rekening milik Sandra Dewi yang telah diblokir sebelumnya. Ya, kita panggil sebagai saksi, ujar Kuntadi yang dikutip dari Kompas.com. Kendati demikian, Kuntadi belum mengungkapkan terkait materi pemeriksaan yang akan didalami pada istri Harvey Mois tersebut. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi ini dilakukan usai suaminya, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Diketahui Harvey Mois telah menjadi tersangka sejak Rabu, tanggal 27 Maret 2024 kemarin. Harvey Mois berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT yang diduga telah mengakomodasi kegiatan penambangan liar atau ilegal bersama dengan mantan Direktur Utama PT Timah Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT. Lantas mungkinkah Sandra Dewi akan menjadi tersangka? Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, dalam hukum pidana dikenal beberapa pengertian pelaku, yakni sebagai peserta, penyuruh, pembujuk, dan yang menyajikan sesuatu. Hal tersebut sesuai dugaan tindak pidana penyertaan yang diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan sudah diketahui, tapi mereka itu sudah menyiapkan jika hal terjadi. Saya kira ini adalah satu skenario yang memang payung sebelum hujan, dan sepertinya memang semuanya sudah diketahui.